Ya seperti itu, memang begitu. Kalau sudah masuk di bank, yang domain bank itu menggunakan uang itu. Tadi kalau Pak Yasin sampaikan potensi kerawanan salah satunya soal tadi akomodasi ya Pak ya? Ya itu dulu udah diingatkan oleh tim kami ya, untuk dirubah itu sistem penyewaan akomodasi. Mungkin ada pejabat Kementerian Agama yang titip dalam tanda kutip ya keluarganya untuk masuk list dalam daftar haji. Ya ada misalnya ya karena punya jabatan. Saya tidak mau menyebut namanya ya. Dari aspek akuntabilitas lembaga itu harus menyampaikan secara transparan. Oke, kembali lagi di channel Abraham Samad Speak Up. Kali ini saya Gina Vita perkenalkan terlebih dahulu. Ini saya menggantikan posisi Pak Abraham Samad karena beliau ini berhalangan untuk hadir hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Abraham sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa hadir di sini. Nah, Sobat AS, seperti biasa saya nggak sendiri. Saya ini menghadirkan tamu istimewa saya, ya. Kenapa saya katakan istimewa? Ini karena kalau saya sebutkan background atau latar belakang beliau ini sangat banyak sekali. Makanya saya nanti akan sebutkan beberapa saja jabatan publik yang pernah dijabat oleh Pak Muhammad Yasin. Betul ya Pak ya? Apa kabar Pak Yasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Yasin langsung saja ya Pak ya. Ini karena kan banyak sekali jabatan Pak Yasin. Saya sebutkan 2 saja ya Pak ya. Yang publik paling tahu ya Pak. Jadi Pak Yasin ini, Sobat AS, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK tahun 2007 sampai 2011. Betul ya Pak ya? Dan kemudian pernah diangkat menjadi Irjen Kementerian Agama tahun 2012 ya Pak ya? Ya, sampai 2017. Sampai 2017. Nah ini kan artinya kan kalau kita, karena fokus kita hari ini soal pengelolaan dana haji Pak. Jadi kan ini tepat sekali kita mengundang Pak Yasin hari ini Pak. Untuk berbicara yang ingin saya tanyakan perspektif Pak Yasin ini kan sudah mengenal betul karena waktu itu pernah di Kementerian Agama juga. Soal pengelolaan dana haji itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Pengalaman yang bisa dibagikan Pak Yasin itu dulu yang saya tanyakan Pak Yasin. Ya, jadi pengelolaan dana haji itu semula ada di Kementerian Agama. Jadi setoran awal untuk biaya haji, yaitu setoran awal oleh jamaah haji itu masuknya itu ke beberapa perbankan, ada yang konvensional dan bank syariah, dan ada unit syariah, tapi atas nama Menteri Agama. Nah, kemudian sejak tahun 2017 setelah lahirnya BPKH, maka atas nama Ketua BPKH itu. Jadi bedanya di situ kalau pengelolaannya saya kira hampir sama ya. Hampir sama itu yaitu menghasilkan nilai manfaat yang berasal dari beberapa sumber, antara lain adalah dari SBSN yaitu syariah surat berharga syariah negara atau SBSN, itu uang sukuk yang penempatannya dari dana haji itu ke pemerintah, atau seperti obligasi karena ada bunganya 5%. Terus kemudian sebaran penerimaan itu kalau dulu ada 24 bank, karena ada gabungnya bank istilahnya syariah Indonesia itu kan ada Bank Syariah Mandiri, kemudian Syariah BRI Syariah dan BNI Syariah, jadi 3 bank, sehingga penerima setoran itu antara lain itu di berbagai bank yang sekarang di BSI dan ada 20 bank lainnya, jadi totalnya 21 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, itu menghasilkan deposito setoran awal itu dari deposito setoran awal dari bank haji reguler dan juga deposito setoran awal dari haji khusus, dan ada deposito setoran lunas. Setoran lunas itu kan tambahan setelah 25, kalau misalnya ditetapkan itu 35, 10 itu setoran lunasnya, itu ada depositonya. Itu menghasilkan nilai manfaat apabila tidak boleh disebut bunga ya. Ya seperti itu. Ada di bank konvensional dan juga ada di bank syariah. Jumlahnya sudah saya sebutkan tadi. Dan apabila dari sukuk atau SBSN tadi keluar bunganya 5%. Sehingga total pada waktu kami melakukan audit, Ijen melakukan audit keuangan haji, audit KUHI tahun 2016 itu
nilai manfaatnya itu kalau ditotal secara keseluruhan itu sekitar 5 triliunan, sehingga bisa dipakai sebagai subsidi kepada jamaah haji yang berangkat pada tahun yang bersangkutan. Misalnya tahun 2016 ya itu dipakai untuk 2016. Ya yang sekarang ini agak sedikit berbeda. Bedanya di mana, Pak? Bedanya dari BPKH itu juga ada, misalnya dari tugas pengembangan. Ini kan lembaga publik yang artinya tuh non-profit organization atau nirlaba. Tapi faktanya dia juga harus mengembangkan nilai investasinya itu dalam lingkup syariah dan tidak semata-mata berorientasi pada profit, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai dari setoran awal itu yang semakin hari kan semakin menambah. Di 2016 itu sekitar 91 triliun, katakanlah 100 triliun di 2018, 102 triliun, sekarang sudah 166 triliun. Jauh sekali Pak ya, bedanya Pak ya? Ya, karena setiap tahun kan nambah. Setiap tahun terus nambah. Sedangkan yang berangkat itu dibatasi kuota, lebih kurangnya 200.000 jamaah haji gitu. Artinya apa yang ingin kita sampaikan? Dana 91 triliun keluar 5 triliun itu nilai manfaat. Nah kalau dana 166 triliun ya asumsinya kan bisa lebih dari 10 triliun. Itu nilai manfaatnya yang harus diterima oleh BPKH yang tugasnya adalah antara lain kan mengembangkan dananya itu dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, terus kemudian juga untuk menyelenggarakan ibadah haji itu bersama-sama dengan Kementerian Agama itu dengan penggunaan uang yang efektif dan efisiennya. Terus juga untuk mengalokasikan uang dari DAU ya, dana abadi umat, nih bukan dari setoran awal tapi hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji itu untuk kemaslahatan umat, bisa di pendidikan, bisa di kesehatan dan untuk fakir miskin, katakanlah seperti itu. Oke, nah kalau Pak Yasin melihatnya dari tadi kan Pak Yasin menjelaskan soal bagaimana proses pengelolaan dana ya Pak ya. Nah kalau melihat saat ini Pak yang berlangsung untuk pengelolaan dana haji melalui BPKH ini sudah tepatkah, on the track atau seperti apa kalau perspektif Pak Yasin? Ya, kalau sesuai amanat perintah undang-undang baik di pasal 2 maupun di pasal 3 undang-undang 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, ya itu ya tidak menyimpang. Hanya saja kalau ditanyakan sudah maksimal atau tidak, nah ini kan tergantung pada renstra atau rencana strategis dari BPKH. Tahun per tahun itu mau tambah berapa? Karena yang namanya cash-nya, kemudian asetnya itu kan harus disampaikan kepada publik, dilaporkan kepada publik, termasuk nilai manfaat yang diperoleh, termasuk uang yang disebarkan kepada setiap jamaah haji itu, berapa uangnya yang mengendap di BPKH itu, harus ada bagian dari nilai manfaat yang dikirimkan pemegang rekening itu melalui virtual account. Nah ini sudah dilaksanakan atau belum? Ya, asumsinya sudah. Sekarang itu lebih banyak atau lebih sedikit penerimaannya serta realisasi yang diterima dari nilai manfaat. Nah, menurut Pak Yasin? Nah, terakhir saya membaca melalui apa itu namanya informasi secara online. Nah, itu kan realisasinya 64% dan kira-kira nilai manfaatnya itu ya tidak lebih dari 5 triliun. Tidak lebih dari 5 triliun? Ya, itu semester pertama. Asumsinya kalau semester 2 itu sama kan ya 10 triliun. Nah itu kalau penerimaannya itu adalah semester pertama gabung semester 2 itu menjadi 10 triliun dengan dana 166 triliun itu, setiap penyelenggaraan ibadah haji itu direct cost dan indirect cost-nya itu misalnya katakanlah sekarang 12 triliun, itu sudah cukup membantu untuk memberikan subsidi sehingga tidak perlu dinaikkan sebesar itu. Yang sekarang angkanya masih 69 belum disepakati antara pemerintah dengan DPR. Oke, seharusnya tidak setinggi itu Pak berarti Pak? Ya, seharusnya seandainya ada kenaikan ya jangan 69. Oke, nah kalau hitung-hitungannya Pak Yasin Pak, kalau ada kenaikan tadi kan Pak Yasin menyampaikan juga setiap tahun pasti inflasi juga naik, kan gitu tadi Pak Yasin menyampaikan. Ya. Itu sewajarnya berapa sih Pak kalau kita bicara konteksnya misalnya dikaitkan dengan inflasi begitu? Ya,
Kalau dikaitkan dengan inflasi, di Saudi Arabia itu inflasinya cukup rendah, kisarannya 1-2%. 1-2%? Ya, ini kan dimaksud kenaikan itu kan ada memang istilahnya kecenderungan di musim Ramadan, kemudian lanjut haji itu, akomodasi di sekitar Masjidil Haram itu naik. Oke lah. Memang betul ya Pak ya, itu ya, naik ya Pak ya? Seperti itu naik, Oke. tapi persentasenya ya perlu direkonfirmasi apakah sebesar itu yang seperti yang disampaikan di dalam pemberitaan 300%. Ya, kan fluktuatif itu kecenderungannya. Nah, untuk sewa haji itu tidak harus di sekitar Masjidil Haram. Bisa dipindahkan? Misalnya di daerah Aziziyah atau daerah-daerah lain yang jauh lebih bisa, murah ya bisa ditempuh dengan bis, kan bisnya kan juga bis yang untuk transportasi yang dialokasikan untuk jamaah Indonesia kan setiap waktu kan keliling 24 jam itu. Walaupun jauh ya terasa dekat. Gitu loh, untuk menuju Masjidil Haram. Itu pengalaman yang lalu, mudah-mudahan sekarang juga masih seperti itu. Misalnya saya tinggal di Aziziyah ya, ada tempat pemerintahan bis untuk halte tunggu orang Indonesia ya bisa naik dari situ. Kenapa kita harus memilih hotel yang mahal? Oke lah, untuk sebaran ya, sebagian ada yang daerah dekat-dekat dengan artinya Markasiyah yang 600 meter apa itu, ya jangan mayoritasnya di sana. Nah, itulah fungsi dari kesepakatan antara BPKH dan Kementerian Agama untuk membuat efisiensi. Oke, jadi efisiensi ini adalah soal harga dan lain sebagainya, tupoksi dari Kementerian Agama dan BPKH. Tapi pertanyaan saya begini Pak Yasin, kita kan tahu bahwa ini sebetulnya belum final sih, ya kan? Presiden Joko Widodo juga menyatakan belum final, masih jadi diskursus, belum disepakati juga oleh DPR RI. Tapi kan wacana ini muncul sehingga jadi diskursus publik, kan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemarin kan pemerintah mengatakan ini catatan saya ya Pak ya, Kementerian Agama ya, ini kenaikannya adalah 69 juta, sebelumnya 39 juta. Artinya kan kalau kita lihat, kita hitung berarti 30 juta kan perbedaannya. Nah ini kalau hitungan dari Pak Yasin, apakah harusnya bisa lebih rendah dari 69? Range-nya kira-kira berapa sih Pak untuk memudahkan publik ini mencerna? Kalau dulu dana sekitar 100 triliun, pas waktu kami audit, keuangan haji itu 91 triliun. Itu sudah bisa memberikan subsidi kepada jamaah itu kira-kira kisarannya malah 50%. 50%? Ya, karena dana setoran awal itu setiap tahun numpuk. Maka harus dikelola oleh lembaga khusus yang namanya BPKH itu. Jadi dikelola dengan baik dan punya nilai manfaat yang lebih tinggi dibanding dengan dana yang artinya itu yang ada di dalam suatu sebaran hotel bank-bank yang ditempati dana setoran awal itu naik hampir 2 kali lipat, kalau 80 menjadi 166, ya kan? Nah itu kan 2 kali lipat, itu hampir 2 kali lipat lah itu. Yaitu menghasilkan nilai manfaat yang lebih tinggi, dipakailah itu untuk mensubsidi juga. Jangan khawatir bahwa nanti bagaimana yang punya simpanan yang belum berangkat, lah kan setiap tahun keluar itu. Nilai manfaat itu setiap tahun keluar, bukan kok tahun yang tertentu saja keluar nilai manfaat, kemudian tahun berikutnya tidak ada. Ya ingat, ini adalah untuk kemaslahatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah haji. Itu tugas dari BPKH dan juga untuk melakukan katakanlah efisiensi atas biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, jadi dealnya dengan Kementerian Agama secara operasionalnya ya dicari. Jadi untuk bisa menghasilkan efisiensi, kalau nanti efisien masuklah misalnya sisa anggaran yang dari hasil efisiensi itu masuk ke dana abadi umat. Jadi nilai kemanfaatannya luas, tidak hanya kepada jamaah haji tapi juga masyarakat secara keseluruhan, khususnya yang beragama Islam. Pak, saya penasaran deh Pak. Jadi pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau memang biaya itu bisa ditekan, tapi kenapa kemudian jadi diskursus sampai 69 itu apa yang terjadi Pak ya kalau menurut Pak Yasin ya? Ya ini kan kalau menduga kan boleh saja. Ya. Apa berarti uang Pak Yasin untuk mensubsidi nggak ada. Kok bisa kalau nggak ada? Uang ini realisasi aja 64% untuk semester pertama di tahun 2022 ini, semester pertama ya, realisasinya 60. Berarti kan uangnya tidak ada di BPKH. Ya memang BPKH itu sesuai dengan aturan perundangan
pasal 47 itu memang menyediakan 2 kali lipat nilai penyelenggaraan haji di dalam 1 tahunnya itu. Untuk mengantisipasi ya kenaikan dan lain sebagainya itu jadi sudah bisa disubsidi begitu ya lewat situ ya Pak ya? Ya, artinya ada dua Opsi, anggaran, dua anggaran yang bisa membacking up apabila ini kurang. Itu undang-undang yang mengatakan pasti itu dilaksanakan oleh BPKH. Jadi artinya walaupun realisasi seperti itu kan untuk menuruti perintah undang-undang pasal 47 itu kan harus menyediakan 2 kali lipat. Taruh misalnya penyelenggaraan ibadah haji itu 10 triliun, dia pasti pegang yang 20 triliun BPKH itu. Tapi kalau uang-uang yang lain itu tersebar di bank penerima setoran atau disebut dengan BPS ya, bank penerima setoran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah ini KPK mestinya yang punya domain pencegahan juga. Kami dulu melakukan kajian sistem di penyelenggaraan ibadah haji. Nah itu dia Pak, nanti saya akan tanyakan. Jadi jangan sampai mengeluarkan statement sementara belum melakukan kajian ulang. Tuh di KPK itu artinya harus firm itu apa yang disampaikan di KPK itu. Jangan menyampaikan misalnya nanti yang belum berangkat kan nggak kebagian subsidi lah, ini kan harus direkonfirmasi, harus dilakukan kajian sistem seperti apa yang kami lakukan dulu di tahun 2008. Nah Pak, soal nanti pencegahan dan lain sebagainya, karena kan Pak Yasin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, nanti itu kita akan bahas Pak. Tapi untuk ini kita fokus dulu Pak, soal tadi, menarik pernyataan Pak Yasin, sebetulnya harusnya sudah ada subsidi untuk mengantisipasi kenaikan-kenaikan tadi ya. Nah, apakah ada kaitannya Pak, kenaikan harga ini dengan isu-isu yang ini kan sempat menjadi diskursus publik, bahwa nilai kenaikan dari ongkos haji yang begitu tinggi ini ada kaitannya untuk kemudian dialihkan investasi infrastruktur, hutang negara, ada kesana nggak kalau menurut Pak Yasin? Ya faktanya kalau dana setoran awal itu kan masuk ke yang saya sampaikan kurang lebihnya ada 20 bank, 21 bank. Karena ada penggabungan antara Syariah Mandiri, ada BNI Syariah, dan ada BRI Syariah jadi satu kan, yang semula 24 menjadi 21 gitu. Itu tersebar ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di mana-mana lah itu ya, sehingga orang mudah untuk setoran awal. Jadi penggunaan untuk yang lain itu ya memang sudah digunakan. Pada waktu 2013 pun kan sukuk itu kan diambil oleh pemerintah. Kemana itu uang itu, sukuk itu nilainya 40 atau 39 triliun pada waktu itu. Dipasang bunga 5%, seperti obligasi biasa atau konvensional obligation, artinya setiap tahun menerima itu. Ya, dananya itu dipakai apa kita enggak tahu. Itu loh. Ya SPSN misalnya untuk kegiatan pendidikan atau kegiatan apa enggak tahu. Yang jelas itu masuk di dalam APBN. Nah, kalau yang di bank-bank misalnya di Syariah Mandiri, kalau saat sekarang BSI, itu yang paling dominan uangnya itu. Dana haji itu yang paling besar saat itu adalah di Bank Syariah Mandiri pada waktu masih jumlahnya 91 triliun, itu ada di sana kisarannya 20 triliun gitu loh. Nah, penggunaan dari untuk dikatakan untuk lending operasional untuk BSI atau Syariah Mandiri kita kan tidak tahu. Yang jelas catatannya adalah di situ adalah uang setoran awal ada di bank itu, di bank-bank yang saya sebutkan itu jumlahnya variatif, ada 20 triliun, ada 5 triliun, dan ada itu kita nggak tahu digunakan untuk apa ya, ketika uang itu masuk ke bank tersebut gitu ya Pak? Ya, misalnya kalau ada yang pinjem dari kontraktor ingin bangun pelabuhan, ngambil dari itu kan juga bisa. Gitu loh. Yang jelas ada catatan di situ bahwa uangnya itu ada di situ sebesar 20 triliun. Itu kewenangan bank yang bersangkutan untuk melakukan banking operation, untuk lending, untuk dijadikan deposito atau diputar di investasi di misalnya saja perusahaan yang mempunyai istilahnya imbal hasil yang tinggi, gitu loh. Itu kan kewenangan bank yang bersangkutan. Nah, BPKH hanya mengetahui dan sebagai dirijen, ini kita butuh ini, tolong di sini dikembalikan untuk persediaan penyelenggaraan ibadah haji 2 kali lipat dari seluruh uang yang ditempatkan di beberapa bank itu tadi. Nah, kalau sekarang ada kegiatan lain diwujudkan dalam bentuk emas investasinya sesuai dengan perintah undang-undangnya itu seperti itu. Bisa emas, bisa surat berharga, dan investasi lain yang
dianggap aman dan mempunyai suatu katakanlah lingkup syariah kegiatannya itu. Oke Pak Yasin sebentar Pak, berarti ini Pak Yasin mau menyampaikan kurang lebih sebetulnya ada potensi untuk ke sana, ada celah untuk uang itu bisa digunakan untuk investasi yang lain karena kan itu masuk ke bank-bank yang kita nggak tahu juga kemanfaatannya untuk apa. Kurang lebih seperti itu, bisa disimpulkan nggak Pak? Ya seperti itu, memang begitu. Kalau sudah masuk di bank, yang domain bank itu menggunakan uang itu, setoran awal itu. Tidak boleh, oh ini hanya untuk disimpan aja di situ, nanti kami mengambil nilai manfaat dari bunga deposito, kan nggak bisa begitu. Dia kan butuh untuk survival dan untuk membiayai operasional banking, gaji pegawai, untuk apapun ya, untuk pengembangan di bank, untuk kegiatan-kegiatan peningkatan teknologi alat-alat di perbankan gitu loh. Jadi tidak bisa misalnya BPKH nyetir hanya untuk bidang-bidang tertentu. Kalau sudah ada deposito setoran awal di bank syariah maupun bank konvensional, maka yang didapatkan oleh BPKH itu adalah nilai manfaat dari bunga deposito tersebut, baik itu US, kemudian Saudi Rial maupun rupiah itu. Oke, nah jadi Pak, kalau kita bicara konteksnya kerawanan dalam korupsi, karena kan ini sempat dibahas juga oleh KPK ya, kalau saya nggak salah tahun 2010 ya Pak ya, waktu itu KPK sempat melakukan pengkajian, terus kemudian audit juga, dan beberapa saran untuk mitigasi ya. Sebetulnya potensi kerawanan korupsi dalam pengelolaan dana haji itu terletak di mana Pak celahnya? Ya, jadi pada waktu kami artinya pimpinan periode kami dulu dan juga jajaran kami itu melakukan kajian sistem di penyelenggaraan ibadah haji. Dari aspek regulasi, dari aspek bisnis proses penyewaan akomodasi, kemudian untuk deal dengan perusahaan catering, transportasi, itu yang jelas kerawanan-kerawanan itu sudah diidentifikasi oleh KPK. Itu ada 48 titik rawan yang pada waktu itu kami mengundang Menteri Agama, kemudian beberapa jajaran eselon satunya juga mendampingi Pak Menterinya. Kita berikan saran, Pak ini harus dikerjakan 48 temuan ini secara bertahap, dikerjakan dalam artian mengubah sistemnya menjadi peluang korupsinya itu menjadi kecil, terutama adalah penyewaan akomodasi, ya catering dan bisnis proses yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk biaya operasional dalam negeri, biaya operasional luar negeri, itu semua ada di dalam kajian kita. Nah, sehingga belum tuntas, dari 48 itu baru dilaksanakan sekitar 36 atau 32 ya waktu itu. Nah, Pak Menterinya sudah kesangkut masalah penyelenggaraan ibadah haji itu. Sebenarnya KPK sudah banyak melakukan suatu katakanlah pencegahan-pencegahan secara bersama sebelum itu jadi kasus, maksudnya itu seperti itu. Ada mitigasinya sudah disampaikan waktu itu ya Pak ya? Sudah disampaikan dan cara-caranya secara detail. Jadi kami itu apa yang harus dilakukan tuh ada semua di dalam kajian sistem itu. Bukan kok perintah secara umum caranya seperti apa kita nggak tahu, kita tahu caranya. Itu kita paparkan dan pihak-pihak dari jajaran Kementerian Agama juga melaksanakan itu. Gitu. Tapi belum totally close itu totally implemented itu, belum semuanya dilaksanakan tapi sudah keburu ada permasalahan, ada kasus gitu ya, Mbak Vita. Jadi tadi kalau Pak Yasin sampaikan potensi kerawanan salah satunya soal tadi akomodasi ya Pak ya, biaya akomodasi dan berapa hal lainnya berkaitan dengan hal itu. Nah termasuk saya mau nyambung Pak, kalau kita berkaca waktu kasusnya Surya Dharma Ali kan kalau tidak salah waktu itu Pak ya, ini konstruksi kasusnya kan memang ditetapkan sebagai tersangka ya kan, karena diduga kan melakukan markup soal akomodasi, terus kemudian memasukkan pihak keluarganya dan pejabat Kementerian Agama masuk dalam list untuk yang berangkat haji. Nah sebetulnya itu memang masih banyak kalau Pak Yasin melihat praktiknya sejauh ini atau gimana Pak? Ya itu dulu udah diingatkan oleh tim kami ya, untuk dirubah itu sistem penyewaan akomodasi. Pada waktu saya masuk di Kementerian Agama di tahun 2012,
itu masih terjadi, yaitu ada disparitas kualitas akomodasi. Ada yang setara dengan apartemen sederhana, ada yang bintang 5. Dan itu apabila dimiliki oleh satu dari anggota asosiasi hotel di Mekah, yaitu yang muasasah misalnya di situ, itu harus disewa semua dulu. Harus sewa yang baik maupun jelek harus ya di situ letak dari, artinya itu watgulipatnya di situ. Kerawanannya di situ. Kerawanannya di situ. Setelah saya menjadi pengawas internal, dalam hal ini adalah sebagai inspektur jenderal, kami menyarankan harus nyewanya semua sama, minimal setara bintang 4 semua itu. Wong duitnya ada kok gitu. Jadi tidak ada disparitas kualitas hotel. Setelah itu menjadi minimal. Minimal itu artinya kerawanan untuk korupsinya itu. Tapi Pak Menterinya kan sudah terlanjur kena ya, ditangkap waktu itu ya. Dan itu multipliernya itu tidak hanya kepada jajaran eksekutif yang di Kementerian Agama, tapi juga dimanfaatkan oleh jajaran lain, khususnya oknum di legislatif. Yang satu orang itu bisa menerima 40 real per kepala di suatu hotel tertentu, yang kapasitas hotelnya itu satu hotel bisa 2.000 orang. Dikalikan saja 40 kali sekian, berapa? Oknum itu. Saya sampaikan ke Pak Menteri juga sebelum dia diperiksa oleh KPK. Ini Pak, ada anggota legislatif ya, tertentu itu seperti ini, mendapatkan jatah, minta target. Oh iya Pak Yasin ya, dihitung. Ini 5 miliar sendiri satu orang. Nah, makanya itu. Ini berkaitan dengan sistem Pak yang harus kita benahi. Ya, sekali lagi kita sistem itu yang harus dibenahi ya Pak ya. Iya, harus dibenahi. Nah, soal tadi kan soal konteksnya biaya akomodasi ya Pak ya. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak. Yang tadi soal ini Pak. Kalau kita lihat kasusnya Surya Dharma Ali kan juga ditetapkan sebagai tersangka kan karena membiayai, ya kan menggunakan dana haji itu untuk keluarganya sama untuk pejabat Kementerian Agama. Itu hanya jendela masuk. Oke. Jendela masuk itu yang ditemukan oleh KPK, data-datanya mungkin yang dia dapatkan itu berasal dari APBN. APBN kan tidak bisa untuk membiayai keluarga yang pada saat itu rekening jumbo gitu loh. Nah ini domainnya KPK ya, saya kan sudah irjen waktu itu. Nah, ini domainnya KPK yang paling tahu mengenai bukti-bukti atas tersangkanya Pak SDA itu adalah ya KPK. Ya, kami di irjen yang sifatnya lebih banyak ke pencegahan dulu itu. Jadi jangan ini Pak, jangan ini. Misalnya kalau rapat memimpin untuk perundingan beberapa perusahaan catering, jangan Bapak sendiri yang mimpin. Itu nanti dianggap terima sesuatu yang dari perusahaan catering tertentu yang dinaikkan kuotanya misalnya. Jadi kita menyarankan hal-hal yang seperti itu. Sebaiknya ini hotel harus sama gitu. Tapi baru terrealisasi itu di tahun 2014 saran-saran saya itu. Sehingga bagus dan nilai kepuasan dari jamaah haji menjadi tinggi. Nilai efisiensi itu bisa mencapai 100 miliar pada saat itu di tahun 2015 atas penyelenggaraan haji dari rencana anggaran yang ditetapkan. Oke, gitu. Tapi waktu Pak Yasin menjabat sebagai Irjen di Kementerian Agama itu sempat nggak sih Pak? Mungkin ada pejabat Kementerian Agama yang titip dalam tanda kutip ya keluarganya untuk masuk list dalam daftar haji? Ya kita hanya bisa memeriksa saja, ya ada. Memang misalnya ada ya Pak ya? Ya ada, misalnya istrinya pejabat tertentu yang seharusnya dia kan bukan pegawai negeri, dimasukkan di dalam tim untuk layanan ibadah haji, kemudian menerima anggaran, menerima lumsum, menerima apa-apa, itu seharusnya enggak bisa yang seperti itu. Kami dari Irjen hanya mengingatkan jangan, itu, seperti itu. Semudah itu ya Pak ya? Untuk memasukkan list itu kalau di internal Kementerian Agama, sepengalaman Pak Yasin? Ya karena punya jabatan. Saya tidak mau menyebut namanya ya. Di dalam konteks ini tidak etik ya, tidak ada, kurang bagus itu. Jadi yang seperti itu. Ya setelah itu ya nggak ada orang yang. Nah misalnya saya yang sudah 5 tahun di Kemenak itu, setiap penyelenggaraan haji tidak ada misalnya istri atau adik atau anak yang kita ajak, nggak ada.
Jadi clear cut, yaitu ini adalah tugas yang tidak boleh diikuti oleh istri maupun anggota keluarga. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk saat ini gitu Pak, kan Ya. Bapak pasti melihat dari luar itu seperti apa sih Pak internal yang terjadi itu bagaimana kalau perspektif dari Pak Yasin? Ya, setiap periode kepemimpinan menteri yang dipimpin oleh menteri yang berbeda itu berbeda iramanya. Jadi kalau yang sekarang ini saya tidak banyak tahu, hanya tahunya kan dari media itu seperti itu. Apakah istilahnya integrity area-nya itu masih dipertahankan seperti yang dulu atau tidak? Pada saat saya menganjurkan sebagai pengawas internal untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya integrity, memisahkan mana yang boleh dan mana yang tidak dalam pemakaian anggaran. Nah, karena penyelenggaraan ibadah haji itu ada juga APBN-nya. APBN dan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji, setoran awal dan nilai manfaat itu. Jadi ada dua sumber anggaran di situ. Gitu Mbak Vita. Tuh. Nah Pak, pertanyaan saya selanjutnya begini. Ini menarik sih. Tadi kan Pak Yasin sempat menyampaikan ya soal adanya bank yang kemudian mengelola dana haji ya Pak ya. Nah ini KPK melihat waktu itu ini menjadi salah satu hal yang rawan terjadi korupsi ya Pak waktu itu ya. Nah ini karena pemilihan itu kan tidak dilakukan dengan adanya proses lelang ya. Nah itu kalau perspektif dari Pak Yasin seperti apa melihat ini Pak? Potensi itu sudah terlihat atau kalau bagaimana uang waktu itu? ini harus dibedakan ya. Kalau uang di bank itu menjadi domain bank untuk mengelolanya sebagai apa itu namanya, sepanjang itu merupakan suatu tupoksi banknya untuk bisa mengelola uangnya dan bisa memberikan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Agama yang saat sekarang dengan BPKH, maka itu tidak dipermasalahkan yang di banknya ini. Tapi di dalam pengadaan misalnya akomodasi, transportasi, catering dan lain sebagainya itu yang bisa diminimalkan, dibuat efisiensi. Kalau dulu tidak ada istilahnya pengadaan barang dan jasa dan pemilihan mana yang paling murah dan mana fasilitasnya yang paling bagus. Nah, sejak tahun 2014 itu sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi bagus semua itu. Jadi nilai-nilai investasi walaupun tidak harus berupa itu adalah tender seperti yang dilaksanakan di Indonesia, paling tidak kita bisa memilih yang paling murah harga penawarannya itu. Nah, pertimbangannya di situ. Jadi nilai-nilai efisiensi itu tetap kita bawa walaupun itu pengadaannya di luar negeri. Sistemnya kita bedakan tapi mengacunya kepada pencapaian nilai efisiensi penggunaan uang negara itu dan uang masyarakat. BPIH itu. Gitu, Nah Pak, berkaitan dengan pengelolaan dana haji tadi termasuk juga masuknya uang ke bank-bank tertentu, itu apakah selama ini sudah berjalan transparan, publik mengetahui soal itu kalau dari perspektif Pak Yasin? Kalau yang kita lihat dari laporan keuangan BPKH itu nilai manfaatnya saja yang muncul gitu. Kalau tempatnya di bank mana kan rinciannya tidak disampaikan rinciannya tidak disampaikan secara detail. Mungkin kalau dalam konferensi pers kan di dalam pasal 26 ayat 2 bahwa BPKH itu harus menyampaikan kepada publik ya mengenai aset, mengenai uang cash dan yang hal-hal yang lain investasinya berapa perolehannya itu disampaikan setiap 6 bulan. Oke, setiap 6 bulan itu Setiap rincian 6 itu bulan. disampaikan ke publik Pak ya? Ya ke media tulisannya begitu di Iya. pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 34 tahun 2014 itu. Ya itu nanti bisa aja nanya seperti itu. Tapi kalau laporan keuangan yang memang disuguhkan di dalam online itu atau di website itu ya memang seperti itu acuan standarnya gitu. Kalau detailnya bisa ketemu langsung kepada BPKH, tentunya seperti itu. Oke, kalau aturannya kan harus dipublikasikan ya Pak ya soal rincian tadi. Tapi sudah berjalan belum kalau Pak Yasin lihat selama ini? Hanya di online saja. Nah, asumsinya barangkali juga setiap kali ketemu dengan media, tulisannya media loh ya itu ya. Media itu kan harus siaran pers. Idealnya seperti itu. Jadi untuk menunjukkan, untuk membuat public trust atas pengelolaan keuangan haji ya memang harus ada dialog dengan publik antara lain media itu. Oke, sebagai bentuk
transparansi itu tadi ya Pak ya? Transparansinya, iya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang bisa berpotensi multitafsir. Ya, atau multitafsir itu yang harus BPKH sesuai dengan perintah pasal di undang-undang seperti itu. Jadi itu amanat undang-undang yang memang harus diimplementasikan ya Pak ya, soal transparansi itu. Seperti itu ya. Nah Pak, terakhir Pak, pertanyaan dari saya. Dari sekian banyak dinamika yang terjadi saat ini Pak, apalagi soal kenaikan ongkos haji, sampai tadi kenaikannya tuh 30 juta per jemaah. Apa yang publik harus soroti satu, dan apa yang harus menjadi concern dari pemerintah saat ini? Dari dua aspek itu Pak. Ya, seperti yang Mbak Vita tanyakan tadi, dari aspek akuntabilitas, lembaga itu harus menyampaikan secara transparan. Accountability and transparansi. Jadi akuntabel ini loh, saya mengelola dana haji seperti ini dengan amanah seperti yang diperintahkan dalam undang-undang. Terus kemudian transparannya kita menyampaikan kepada publik sesuai dengan amanat yang ada di undang-undang, bahwa saya harus berhadapan dengan media mengenai aset, mengenai kekayaan, cash kita ada berapa. Itu yang harus disampaikan. Jadi tidak ada tuduhan misalnya, oh ini digunakan untuk infrastruktur, dipakai sana, pakai sini ya. Pada saat konferensi pers itu, BPKH bisa melakukan akuntabilitasnya untuk menjawab apa yang dituduhkan di masyarakat atau apa yang ditanyakan oleh masyarakat itu. Oke. Jadi dengan itu saya kira akan clear. Lembaga ini pasti akan didukung oleh masyarakat apabila bisa melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan di dalam aturan perundangan. Oke, jadi sekali lagi soal transparansi itu menjadi hal yang harus jadi concern bersama Pak ya, untuk menghindari diskursus-diskursus yang banyak sekali ini muncul di publik, salah satunya soal apakah dana haji ini digunakan untuk investasi infrastruktur dan lain sebagainya. Karena itu mau tidak mau saat ini diskursusnya ke sana ya Pak ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yasin atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu. Ya, Sobat AIS, berikut wawancara saya bersama dengan Pak Yasin. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam.